Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, mulai dari nikmat kesempatan, kesehatan, hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa melakukan amalan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat datang. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit nasihat tentang kematian. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di sini Allah berfirman dengan menyebutkan kata setiap yang bernyawa, bukan setiap manusia. Karena yang bernyawa bukan hanya manusia, hewan bernyawa, tumbuhan bernyawa. Dan hewan akan mati karena ia memiliki nyawa. Tumbuhan akan mati karena ia memiliki nyawa. Apalagi manusia, ia akan mati, ia akan pasti ia akan merasakan kematian. Pasti ia akan meninggal dunia karena ia juga memiliki nyawa. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, kematian adalah sebuah kepastian. Adapun datangnya kematian datang kepada kita, itu adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan kita akan mati. Adapun keadaan ketika kita meninggal dunia, itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita memilih ketika meninggal dunia kita memilih husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu adalah pilihan kita. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan, terus menerus berbuat kebaikan, dan jangan bosan untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi sedekah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, ternyata amalan tersebutlah yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waspadalah terhadap kemaksiatan. Karena kita tidak tahu kemaksiatan apa yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amalin ahlin nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amalin ahlil jannah fa yadkhuluha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya ada di antara kalian yang senantiasa melakukan kebaikan, yang senantiasa melakukan perbuatan amalan penduduk surga, senantiasa melakukan amal soleh, hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Akan tapi telah ditetapkan ketentuan baginya, sehingga ia melakukan perbuatan amalan penduduk neraka. Ia melakukan kemaksiatan, sehingga ia masuk ke dalam neraka karena kemaksiatan tersebut. Kata Nabi, ada di antara kalian yang senantiasa melakukan perbuatan amalan penduduk neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta. Dan ketetapan telah ditetapkan baginya sebuah ketetapan sehingga ia melakukan perbuatan amalan penduduk surga. Ia melakukan kebaikan sehingga ia masuk ke dalam surga karena kebaikan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kematian pasti akan datang.
Kematian tidak tidak memandang umur, kematian tidak memandang waktu, kematian tidak memandang profesi. Semua akan merasakan kematian. Yang kedua, perbanyaklah amal. Perbanyaklah amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang bisa mengantar kita kepada surga Allah. Dan waspadalah terhadap kemaksiatan, karena kita tidak tahu kemaksiatan apa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan yang ketiga, perbanyaklah doa agar kita mendapatkan husnul khatimah, agar kita melakukan amalan yang terakhir kali kita di dunia adalah amalan penduduk surga, yaitu amalan kebaikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.